pelaku itu bisa melakukan sekejap itu pada kerabat itu kenapa? Nah, Yang itu itu kan yang jadi jelas. pertanyaannya di situ. Itu kenapa ya? Kok bisa seseorang remaja 15 tahun yang notabene kan SMP kan? SMP seharusnya udah dewasa lah, udah paham dia. Tapi halo semuanya, minggu-minggu ini lagi seru, banyak berita-berita yang setidaknya perlu kita bahas. Mungkin ya kayak ada banyak berita, ada corona, ada hal-hal yang lebih menarik lagi. Mungkin seperti isu-isu tentang seorang remaja yang membunuh seorang balita. Nah, itu belum terlalu tahu juga sih sepenuhnya seperti apa. Nah, mungkin banyak juga yang tahu dari teman-teman di sini semua. Kira-kira gimana itu beritanya? Menurutnya Mas, karena 15 tahun cewek membunuh seorang temannya 5 tahun. Seorang tetangganya, Tangan sendiri. tetangga yang udah dikira seperti kerabatnya, seperti saudara. Seperti itu pengakuannya itu kurang lebih. Nah, kembali ke masalah sebelumnya. Ini dari masalah tadi kan kerabat terus dekat kan. Nah, background yang membuat si pelaku itu bisa melakukan sekejap itu pada kerabat itu kenapa? Nah, Yang itu itu kan yang jadi jelas. pertanyaannya di situ. Itu kenapa ya? Kok bisa seseorang remaja 15 tahun yang notabene kan SMP kan? SMP seharusnya udah dewasa lah, udah paham dia. Tapi dia malah bisa melakukan hal-hal yang itu sangat gimana ya, sangat menakutkan. Enggak, tapi dia juga tidak menyesal dengan perbuatannya itu. Iya benar juga sih, ketika ditanya kan Polisi sudah banyak berita tentang berita itu. Jadi anak itu tidak merasa menyesali perbuatannya itu. Apakah ada yang salah atau Tidak salah, mungkin salah jelas. di bagian mana ya, psikisnya atau mungkin gaya hidupnya, lingkungannya, atau dari faktor-faktor apa yang kira-kira mempengaruhi dia seperti itu? bisa seperti itu gitu ya. Mungkin salah satu faktor tadi saya sempat baca di berita. Jadi si pelaku itu ternyata itu udah diasuh langsung sama ibu kandungnya. Terus tiri. Oh, Nah, sedangkan ibu tiri itu udah melakukan ibu kandung. Ini loh, anakmu tuh seperti ini. oh ini berarti Sebelum kejadian itu, ibu tiri udah tahu apa psikisnya. mungkin perilaku yang nggak mau menurut sama orang tuanya itu ya. Oh Di iya. situ. Mungkin ya pertama psikis itu jelas, soalnya kan dia sudah nggak ibu kandung kan, beda kan. Beda aja kandung ya. Oh, ibu tiri. Seperti Apa ini sama ibu tiri kan? Bangsat kau. oh, seberapa jahatnya ibu tiri kan gitu. Nah, itu juga kedua juga. Nah, mantan ada beberapa masalah kan, masalah ekonomi, terus masalah orang tua yang jelas itu yang disitu ada nontonnya ibu tiri. Terus di lingkungan sendiri pun lingkungannya kok temennya cuma itu doang, pelaku Anak anak kecil itu, balita. balita itu. Itu kan ada kutip pertanyaan. Kok Iya. kok bisa seperti itu? Mungkin kalau dia rame-rame ada yang bisa mencegahnya ya. Nah, seharusnya sebaya mungkin, atau mungkin kok temennya cuma si balita itu kok nggak ada yang umur 7 tahun, 8 tahun, atau mungkin yang Oh iya. seumuran sama Seumuran. sama pelakunya kan gitu. Ya, ya. Mungkin Berarti bentar. Berarti apakah itu mungkin faktor dari orang tua yang tidak langsung mengelola anaknya, kalau bahasa mengelolanya, ibaratnya mengasuh. Nah, tidak langsung mengasuh orang tuanya dan dia mendapatkan perilaku mungkin berbeda, atau secara faktor psikis itu tadi, atau gimana bisa menyebabkan dia bisa berpikir seperti itu. mungkin lebih tepatnya kasih sayang.
Oh, kan masa-masa kurang puber, kasih sayang berarti. masa-masa puber itu kan Oh, bisa jadi. Oh, bisa jadi sih. masa-masa puber itu kan gimana kita waktu kita SMA, SMP, SMA itu kan gimana caranya aku tuh unggul, aku Oh, tuh iya, iya. lebih baik daripada temanku, aku tuh seperti ini ya kan, seperti itu mencari jati diri ya, sedangkan dia ini pelakunya itu ya itu tadi masalah keluarga sudah seperti itu, mungkin masalah ekonomi juga. Nah di sekolahan pun secara nggak langsung mestinya itu kan pelakunya perempuan nih. Nah, Iya, di usia itu perempuan pun perawan-perawannya nih. Iya, Usia- masih muda, goyah. Nah, usia pubernya perempuannya Usia. lebih kacau daripada laki-laki. Mungkin juga ada masalah karena keperempuannya atau masalah pertemanan di sekolahnya juga ada masalah juga. Bisa jadi sih. Tapi ini membahas lagi soal ya kan pandai untuk menggambar dan menulis begitu ya. Oh iya ya. Yang kemampuan bahasanya terus menggambar di beberapa curhatan-curhatan dia di kamarnya, di depan tulis, terus di buku. Mungkin kita juga waktu sekolah pernah ya kan di buku bagian paling belakang misalnya kita tulisnya atau gambar-gambar ya apapun itu Coret-coret lah ya. aku ya menurutku itu hal yang wajar, tapi kalau dia terlalu apa ya, dia itu seperti menggambarkannya yang terlalu menakutkan, Ekstrim. ekstrim. Terlalu ekstrim. Nah, itu seperti apa tanggapannya? Mungkin tanggapan dari saya. Mungkin nanti ada tanggapan dari Mas Heri juga ya. Kalau tanggapan dari saya sendiri itu kalau yang saya alami, saya sendiri ya, kalau belajar itu lebih asik sendiri. Indie dong. Bangsat kau. Ya lebih ya bukan ini ya, introvert sama extrovert tuh beda tipis kan. Ya, Nah, untuk belajar yang lebih fokus itu biasanya saya lebih sendiri. Nah nanti untuk mengeksplornya itu baru sama teman. Soalnya memperluas. Oh, apakah apa yang saya pelajari itu benar atau enggak kan? Itu dari teman. Iya. Ada istilah juga kamu lebih berbahaya ketika kamu belajar tanpa ada guru. Iya, benar, kan benar. gitu. Nah, mungkin salah satu dari pendidikan pun butuh mungkin di sekolahnya dulu ya, di SD atau di SMP harusnya dikasih tahu kamu kalau belajar itu boleh kamu di kamar sendiri kan, karena tadi ibunya kirim itu beritanya belum pasti ya, karena belum dari kepolisian, hanya dari berita. Kalau memang itu di rumah dia nggak ada yang ngasuh, nggak ada yang memberi kasih sayang, nggak ada yang ngasih perhatian dia, Iya. kamu jangan jadi tugas apa belum. Nah dia sekolah datang ke rumah, Pulang makan. pulang tidur. makan tidur ngerjain tugas namanya di kamar sendiri, kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngasih perhatian. Nah mungkin gurunya harus ngasih tahu kalau kamu ngerjain PR harus di luar, lu harus ada kerja kelompok seperti itu. mungkin lebih ke kelompok ya, jadi tidak banyak tidak di dalam diri sendiri mungkin gitu ya. Bisa jadi Jadi kan banyak teman-teman yang aku bisa belajar sendiri dengan memecahkan masalahnya dengan sendirinya dengan kebutuhan ketenangan, mungkin ketenangan. Terus ada juga yang aku bisa memecahkan segala sesuatu kalau banyak teman-temannya gitu. Rame. Kalau ramai mungkin itu ya yang itu lebih baik yang mana kira-kira? Kalau menurutku sih ya lebih baik yang rame-rame, karena kita tidak tertutup dan selalu apa yang kita dapat selalu kita langsung sampaikan, jadi tidak dipendam oleh diri sendiri gitu. Sebenarnya kalau itu sih kalau menurutku itu tergantung kenyamanan dari setiap orang, setiap individunya. Dia mungkin ada yang nyaman rame-rame, ada yang sendiri. Tapi kan kita nggak tahu apakah siapa ya, pelaku itu seperti apa dalam kesehariannya dan dia lebih nyaman yang mana gitu. Itu kan kita nggak tahu. Tapi mungkin nggak sih dia bisa melakukan hal yang se-ekstrim itu akibat dari era-era media saat ini yang sangat terbuka gitu. Mungkin dari nonton atau dari apa, karena kan isunya dia melakukan itu dari YouTube karena melihat adegan di YouTube. Nah itu mungkin nggak sih kira-kira mungkin banget ya. menjadi faktor itu. Yang di Solo aja
ada yang merakit bom dari YouTube. Nah, ini juga yang kekerasan kan. Dulu pas kita SD, pas zaman-zamannya angkatan 98, 97, 96, itu ada berita tentang Smackdown yang disiarkan di televisi. Kan banyak korbannya juga kan. Itu juga karena terlalu banyak menonton adegan kekerasan atau adegan fisik yang lainnya. Jadi kita menjadi Trigger kan, trigger mengikuti lah. Iya. Karena mungkin rasa ingin tahu juga ya. Tapi itu salah orang tuanya harusnya, karena orang tuanya itu yang berhak untuk membatasi apa yang Membatasi anak bilang. Ya dimanapun memang yang salah mestinya sih bukan orang tuanya juga sih. Tapi kan itu dalam maksud Yang salah tuh menurut saya tuh semua lingkupnya dia. Sampai si YouTube aja sekarang kita tuh YouTube Kids. Iya. Itu mengantisipasi juga kan. dibatasi ya Nah, untuk anak-anak untuk 2 kids tahun. oh umur sekian kamu bolehnya nggak konten ini aja, seperti itu kan. Iya. Itu gimana apa ya, si YouTube itu oh ternyata aplikasiku ada efeknya seperti ini sejauh ini, oh ternyata ada efek bahayanya, oh oke aku bikin Evaluasinya lah. ya, ada evaluasinya. Itu juga sama orang tuanya pun seharusnya ketika memang dia memberi HP atau memberi fasilitas itu harus tahu fasilitas itu tuh bahaya sampai mana. Kalau memang tugasnya terlalu luas, gimana cara memproteknya? Kan sekarang banyak aplikasi tuh. Iya, benar. Oh ketika si anak ini baru di sini ada tracking, Dipantau gitu aplikasi ya. ya kan, dipantau gitu. Atau minimal ya orang tua mantau lah apa yang dilakukan menggunakan gadgetnya, perangkat elektroniknya. Tapi begini, banyak orang tua yang salah untuk memantau atau membatasi anaknya dalam mengeksplor dirinya sendiri. Jadi banyak anak-anak yang apa ya, dia sedang mencari jati dirinya, tapi orang tua itu terlalu membatasi. Jadi sebagai anak itu terlalu lama untuk mencari jati dirinya gitu. Ada juga kasus Kalau menurutku peran orang tua untuk mendidik anak itu jangan menjadikan orang tua itu sebagai apa ya, dia selalu apa yang dilakukan salah itu kita harus marah ke anak atau gimana, tapi kita harus menjadi teman sesuai porsinya berarti. jadi kita harus rendah. Misal dia umur 12 tahun, kita jadilah anak 12 tahun untuk Melihat membesarkan dia jadi temannya gitu. ya, Betul. itu biasanya yang dilakukan oleh seorang ibu biasanya Nah, untuk anak perempuan. ya. Lebih dominan seperti itu kira-kira. Karena lebih tahu siklusnya Iya. gimana. Dengan wanita dengan wanita. Karena anak-anak SMP, SD SMP itu mulai puber pertama ya. Ya mulai beranjak lah ya. Menurut juga yang tadi mau menyelesaikan yang tadi ya pendapat tentang kenapa kok lingkungan masalah. Kalau hanya si keluarga itu bisa ditangani, seandainya dia kan ada teman main nih, korbannya kan teman main, bukan korban dalam satu keluarga atau satu rumah. Nah berarti kan sudah ada interaksi. Kalau di situ ada interaksi sama antar tetangga, seharusnya pun tetangga itu sudah juga memperhatikan si pelaku ini. Loh, kok pelaku ini seperti ini ya, si A ini ya? Padahal dia sering main sama anakku. Apakah si A ini udah benar? Selisihnya jauh banget, 5 sampai 15 tahun. Itu bukan adik kandung, adik tetangga. Ya, Nah, seperti itu. Jadi semua lingkungan tuh yang membentuk dia. Berpengaruh besar. Berpengaruh banget, besar. ya. mungkin ya, dan tadi kan kamu menyampaikan kalau dia kandung. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Orang tua itu biasanya gini, aku anak pertama umurku 15 tahun, misal 15 tahun sudah berumur, adiknya 5 tahun. Nah itu sebagian ada orang tua yang berpikiran gini, anakku sudah terpaut jauh kan, itu Bisa ngomong lah. nah gitu. Jadi banyak orang tua yang berpikiran anaknya yang pertama udah tua dan bisa ngomong Mengasuh, mengasuh adiknya yang kecil gitu. Jadi biar crash perselisihan atau apa itu minim, tapi ada dampak buruknya ya itu yang terjadi saat ini. Nah yang
aku gak tahu itu ini si pelaku itu anak tunggal, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, bedanya nggak jelas. Iya. Nah itu belum jelas memang Belum jelas. secara identitas keseluruhan belum dibuka secara umum gitu. Soalnya kasus itu benar-benar hal yang mengerikan. Berani dia membunuh tanpa motif dan ketika ditanya malah merasa puas gitu. Biasanya kan orang malah takut dia harus lari kemana. Nah ini malah merasa puas gitu. Bahkan Tapi kita kembali flashback ke ini ya apa yang kronologinya. kronologi Kan itu kan kronologinya jadi itu sore hari ya atau iya sore hari Jadi, itu semalam itu jenazah disimpan di lemarinya kan. Nah, karena udah sore eh, sebenarnya mau dibuang itu eh, mau disembunyikan tapi ketika itu udah sore akhirnya ditaruh di lemarinya. nah Ceritanya dalam seperti proses itu kan kalau ya sebagian besar manusia takut lah sudah melakukan itu dan menyembunyikan di kamarnya sendiri. Apakah dia bisa tidur atau mungkin kita nggak tahu ya. Itu menjadi pertanyaan saya. Orang tua balita itu ketika marip, apa nggak mencari balitanya? mencari atau enggak? Nah, mencari itu- apa itu- enggak? Kan jadi pertanyaan kan itu jadi pertanyaan. Soalnya keesokan harinya si pelaku itu kan akhirnya melaporkan diri kan. datang ke kantor polisi Iya. melaporkan diri. Iya. Itu berarti kan terjadi sehari setelahnya. Jadi ada reda waktu semalam tuh. Ya, Pak. Itu kalau benar sih jadi pertanyaan atau mungkin kita nggak tahu juga ya, mungkin si orang tuanya udah mencari-cari dan nggak tahu dan belum menemukan seperti itu mungkin. Sedangkan regulasi di kita yang dikatakan hilang itu 1 kali 24 jam. Mungkin orang tuanya juga belum berani lapor ke Iya, polisi. mungkin. Ya karena kita pernah ya pernah cari jadi di kos cari seseorang. Saya baru bangun itu. Ternyata yang nyari itu polisi. Ternyata yang nyari polisi. Jadi kronologi itu bisa diceritakan kamu kan ya. Jadi kronologinya gitu kita ini baru bangun tidur itu ya siang lah itu baru bangun tidur. Ada seseorang datang ke komplek kos itu mencari adiknya. Ceritanya mencari adiknya yang bernama Galih. Nah, ketika tanya ke saya waktu itu, Mas, di sini ada yang ngekos, ada yang namanya Galih enggak ya? Oh, Galih Mas. Otomatis saya jawab, iya, soalnya teman saya bernamanya Galih. Nah, ketika itu Galih saya bangunkan ternyata beda orang. Nah, Itu sih- saya sempat terbangun juga. Saya berpikiran loh, kenapa orang bilang itu kan bisa dilaporkan ke pihak berwajib? Kenapa harus keluarganya yang mencari dulu? Mencari gitu. Ke berlarut-larut untuk mencarinya gitu loh. Nah, ternyata, Regulasinya itu memang harus ada. nah itu dia juga pihak berwajib. Ya, jadi emang keluarganya udah pihak berwajib ya. Jadi kasus ini menurutku jadi banget sih. Atau emang media emang baru nggak bisa wajib untuk mencari kasusnya Ya. sebelumnya, atau mungkin juga emang polisi media maksimal di sini aja, itu nggak tahu juga. Nah, kita nggak tahu itu. Kayak kasusnya yang di UK itu, nah itu aja tahu. Itu bukan kapasitas kita Bukan ya, kapasitas untuk kita. mencari itu. Tapi ini nih, sebenarnya kasus seperti ini tuh ini baru pertama kalinya atau udah pernah ada sih seorang remaja tanpa dengan sadar itu membunuh Kalau seorang dulu, aku baru pernah tahu ini cuma kasus ini baru ini. Kalau di Indonesia ya, baru kali ini berarti, tahu saya. dan satu-satunya kasus yang bermula dari sesuatu media sosial, Iya, dari video, itu. Dari film. dari film-film misalnya horor. Kalau yang kasus sebelumnya yang sadis itu kan karena kelainan seks, kayak Iya kayak. bukan Atau? yang sebelum Oh. ketika kita masih ABG itu loh. Ya salah satunya juga dari unsur media pun belum belum memberi kejelasan dan belum mengasih
informasi kepada masyarakat yang luas, belum ada medianya seperti itu. Di kedinasan kan ada ini, ada apa nih, Menteri Perumahan MPM kan? perumahan PUPR. Bukan, yang masalah rumah tangga. Ya. Rumah tangga. Dulu kan ada menteri rumah tanggaan kan. Kurang tahu itu. Kurang tahu. Yang ini loh, yang membaik P3K. P3K. PKK. PKK. Ya di PMK berarti. PMK ya. Pemberdayaan apa kepanjangannya? Masyarakat. PMK itu PMK di bidang pemberdayaan. seharusnya sih kementerian ini harusnya harus mengevaluasi semuanya sih. Mengevaluasi terus membuat sistem baru untuk mengedukasi. Iya. Soalnya yang menjadi poin penting sebenarnya itu edukasi penggunaan media sosial. Itu yang masih minim di Indonesia. Nah ini Untuk mengedukasi gimana sih media sosial itu digunakan biar benar-benar hal yang manfaat untuk tidak disalahgunakan. saya membaca di berita Tempo ya, di judulnya itu tiga dugaan ayah remaja tersangka pembunuhan anak. Jadi ada salah satu dugaan, ada satu beritanya anak ini kata ayahnya itu bergabung pada komunitas aneh di media sosial. Itu kita nggak tahu. Paham, tahu betul. Itu ketua apa? Orang tua tersangka apa orang tua korban? Ini ayah tersangka, ayah korban, ayah tersangka, Ayah tersangka. Pelaku berarti. Aku. Nanti ya, dia juga aktif di media sosial, di komunitas juga aktif tadi ya. Di anime itu. Ya itu kita nggak tahu juga sih apa yang mereka lakukan, itu kan hanya sebatas komunitas gitu. Untuk mempererat ya sesama penyuka anime lah, ibaratnya seperti itu. Kita nggak tahu kalau hal seperti itu. Menurutku juga itu aja dari satu ya harusnya mengevaluasi secara general banget sih, pas banget ya. Tadi Mas Arya yang bilang kalau perlunya sosialisasi penggunaan media, edukasinya. Nah, kalau saya sendiri itu, kalau memang saya sama tahu besok jadi ngerti, Amin. mungkin secara langsung aja P3 apa yang persatuan ibu rumah tangga itu PKK itu PKK ya. kumpulin, kasih sosialisasi dari dinas per kecamatan dulu ya, tolong semua ibu-ibu PKK tolong kasih ini nah, seperti itu. Begitu juga ketika ini kita bahas juga tentang syarat nikah. Nah, seharusnya syarat nikah itu dikasih tahu, Mas, dalam sosial media itu seperti ini. Besok kalau punya anaknya balita, itu dikasih YouTube yang ini aja. Harusnya gitu. Ya, Kemudian sertifikasi pernikahan kita di situ kurikulumnya. program lah. Itu kurikulum. Itu membaca Itu kurikulum pernikahan itu mungkin itu juga. mungkin nanti ada juga buku panduan berkeluarga. Berkeluarga. Jawaban. Mungkin gitu. Nah, secara Solusi sampai detail lah ya. Apa ada suatu iklan yang saya pernah melihat iklan. Itu dia penjual smartphone. Jadi ada seorang ayah sama istrinya dan anaknya itu masih balita, dan anaknya itu ingin membeli suatu kita katakan smartphone ya, suatu smartphone untuk ya apa ya, sebagai rasa kasih sayangnya pada anak itu. Tapi oleh penjualnya itu nggak boleh karena alasannya itu masih balita anaknya itu, jadi di bawah 12 tahun misalnya, di bawah 12 tahun. Jadi penjualnya itu tidak memberi izin. Jadi tidak menjual jika smartphone ini akan digunakan oleh anaknya Karena sebuah umur yang ditetapkan, jadi seperti itu. ya. Nah mungkin itu juga Boleh juga ya, pedagang itu juga Bisa menjadi seperti kita beli pembelian rokok. antisipasi lah ya. Seperti kita beli rokok. Nah beli rokok itu kan ada tulisannya 18 plus, kalau di bawah 18 plus harusnya kan tidak boleh, dan ibu hamil dan segala macam lah.
Nah itu mungkin nanti di peraturan yang baru smartphone juga ya nggak di peraturan ya, mungkin di masyarakat aja lah sebagai kesadaran orang tua, kesadaran penjual dan segala macam itu ya harus lebih memperhatikan itu. Iya sih, harusnya semua perubahan era kan selalu berubah. Kalau suatu komoditi Teknologi baru mungkin ya, ya ada kita satu teknologi baru. komoditi ini kok nggak bisa mengikuti atau nggak bisa menguasai atau minimal tahulah cara manajemen dirinya atas Manajemennya. teknologi itu, Antisipasi. ya itu pasti kacau sih kalau nggak bisa. Misal nih sekarang eranya ATM, tapi di mana-mana masih ada yang pakai cash. Nah, itu kan gimana? Oh, ayo mulai banking, mulai seperti itu kan. Nah, mungkin Wallet gitu. Dompet-dompet mungkin orang tua pun harus mengevaluasi, harus sadar diri juga. Ya bukan orang tua aja sih, karena nggak semua keluarga itu punya pikiran tersebut karena sudah terlalu sibuk dengan urusan ekonomi, urusan dapur dan urusan perut. Mungkin harusnya pemerintah ini yang harus men-trigger. Nah, sebenarnya itu. Kosong banjir bisa, sepertinya nggak bisa gitu. Apakah pemerintah itu membiarkan eksistensi apa? Menunggu momen biar eksistensi langsung melejit ya? Itu nggak tahu juga. Itu sih harapanku dari nanti Menteri PMK, terus dinas sosial itu ada program yang memang rakyat sana, dan memang kalau dari yang memberi peraturan nikah itu Menteri Agama emang tujuannya emang ke situ, ya menurutku nggak apa sih, fair aja asalkan sertifikasi buat nikah itu emang tujuannya baik dan nggak meribetkan. Ada tanya nikah itu kan setengah dari kehidupan kita, menyempurnakan ibadah selama hidup kan. Kalau jangan dipersulit lah, tapi emang mengedukasi, kasih waktu aja 10 menit atau 20 menit, kasih kayak handbook gitu. Oke, kamu daftar 1 bulan sebelumnya, kasih handbooknya, besok 2 minggu atau 3 minggu setelahnya kamu datang, kita kayak nggak usah tes, wawancara aja. Tapi menurut saya, nah, kalau misal dari apa ya praktek bukan praktek pengimplementasian tesnya, nah itu kan ada wanita dan pria. Ya. Mungkin itu saran saya, mungkin Bu ke depannya nggak tahu ya, mungkin sistematika tesnya gimana. Nah menurut saya lebih baik dari 2 orang itu harus dikasih soal yang satu sama itu loh. Jadi 2 orang itu harus diskusi apa yang harus dilakukan. Jadi nggak si Menguji dia temboknya ini, ya. nah yang kerja itu jadi Iya. gitu lah tim Sebelum kerja. orang ada, Nah ini menurut saya berapa saya juga di pendidikan juga bisa digantikan sama teknologi. kok bisa Secanggih apapun, ada YouTube, ada tablet, ada iPhone, ada macam-macam lah. Pendidikan itu gak bakal bisa digantikan sama teknologi karena nurani si anak, nurani yang mau diajarkan itu gak bisa kedetek sama ini teknologi itu kan hanya digunakan sebagai media, sebagai alat. si pelakunya itu kan tetap seorang pendidik. Nah, Pendidik yang berkomunikasi dengan peserta didik. permasalahannya tadi kan saya menebak aja ya, sekarang nggak tahu, belum punya anak nih. Itu Tapi buat PR ke depan. ya, setahu saya seperti itu. Jadi pendidikan itu nggak bisa menggantikan guru, nggak bisa menggantikan pendidik. Teknologi. Tapi teknologi itu hanya sebagai medianya. Sebagai Betul. tool aja dia. Jadi seringkali orang tua, udah nih kalau belajar itu nggak bisa. Tetap secara dialog tetap Dialog, harus bertemu. Meskipun sekarang ada bimbel yang secara online. Ya, banyak Ada yang online dulu. Teacher itu, ada kelas guru dan lain-lainnya. Itu emang banyak, ada bimbel-bimbel yang online, tapi menurutku nggak bisa tergantikan karena secara nggak langsung interaksi ya. konvensional. Komen aku perlu karena nurani si anak. Bukan, kasih sayang tidak bisa disampaikan lewat teknologi mungkin gitu. Kalau video call itu bisa kan? Ya, ya. Ya,
tapi tidak sepenuhnya gitu loh. nggak sepenuhnya hadir itu yang dibutuhkan itu kan Harus ada kehadiran, ada orangnya ada fisiknya nah, fisiknya itu